Chapter 966. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan seluruh arena menjadi tercengang. Meskipun penampilannya sebelumnya sangat mengejutkan, tampaknya itu jauh dari cukup baginya untuk mengandalkan kekuatan itu untuk berbicara kepada puncak elit bintang 4 Dozong dengan cara ini. Sebenarnya, tidak ada yang bisa disalahkan karena berpikiran seperti ini. Dengan usia Xiaoyan saat ini, kebanyakan orang akan merasa agak konyol untuk percaya bahwa dia bisa mengalahkan penatua Paviliun Petir Angin yang telah lama menjadi terkenal. Selain itu, Xiaoyan juga telah mencuri keterampilan rahasia Paviliun Petir Angin. Paviliun Petir Angin tidak akan membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Sebagian besar orang yang hadir hanya mengadopsi mentalitas menonton pertunjukan yang dimainkan di depan mereka. Senyuman dingin terangkat di wajah orang-orang dari klan Hong. Dari cara mereka melihatnya, Xiaoyan benar-benar mencari kematian dengan menentang Chen Yun dengan cara ini. Han Qi juga tertawa getir di dalam hatinya saat dia menghela nafas. Dia tidak tahu mengapa Xiaoyan yang sangat tenang tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Kekuatan Chen Yun ini mirip dengan Grand Elder yang tertutup dari klan Han mereka. Kekuatan Xiaoyan memang bisa dianggap luar biasa di antara mereka yang sekelas. Namun, orang di depannya sekarang bukanlah Do Huang. Sebaliknya, itu adalah elit terkenal Dozong. Wajah cantik Han Sue putih pucat. Dia mengepalkan tangannya, menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya. Dia sangat tidak mau membiarkan hal-hal berkembang sampai sejauh itu. Dari cara dia melihatnya, jika dia tidak dengan keras kepala mengundang Xiaoyan, dia tidak akan terlibat dalam masalah antara klan Han dan Hong. Karena itu, dia juga tidak akan mengungkapkan masalah memiliki gerakan 3000 petir dan akhirnya menarik masalah. Sepasang tangan yang agak dingin dengan lembut memegang tangan halus Han Sue saat dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Han Yue. Kakak perempuan, Han Sue memandang Han Yue. Beberapa kelembapan berkumpul di matanya yang cerah. Tidak perlu khawatir. Xiaoyan bukanlah orang yang sembrono. Jika dia berani berbicara dengan cara ini, dia mungkin memiliki kepercayaan diri. Han Yue mengusap halus rambut hitam Han Sue saat dia menghiburnya. Namun, kata-katanya yang menghibur tampak agak konyol bahkan untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, kekuatan penatua Chen Yun ini bahkan lebih kuat daripada penatua pertama Suqian dari Akademi Dalam. Terlepas dari seberapa kuat Xiaoyan, dia pada akhirnya masih seorang Do Huang. Kesenjangan antara Do Huang dan Dozong adalah sesuatu yang Han Yue, sebagai Do Huang, mengerti dengan jelas di dalam hatinya. Sementara hati setiap orang berputar-putar dengan pikiran yang berbeda, Chen Yun akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang luar biasa setelah tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun seseorang dari generasi muda mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memenuhi syarat. Ini memang kasus kaum muda menggantikan yang tua. Anak-anak muda hari-hari ini semakin sombong. Baiklah. Hari ini, biarlah saya yang tua ini menyaksikan sendiri mengapa saya yang dulu tidak memenuhi syarat. Chen Yun tertawa ke langit. Namun, semua orang bisa mendengar amarah dalam tawa nyaringnya. Tampaknya penatua dari Paviliun Petir Angin Utara ini benar-benar marah dengan kata-kata Xiaoyan. Setelah mendengar kemarahan yang tersembunyi di dalam kata-kata Chen Yun, hati kelompok Han Qi tenggelam. Namun, sebagai orang yang terlibat, Xiaoyan hanya menggunakan sepasang mata seperti tinta hitam gelap untuk menatap Chen Yun yang tertawa dengan saksama. Ada rasa dingin yang samar-samar muncul di dalam diri mereka. Bermasalah dengan Wind Lightning Pavilion bukanlah sesuatu yang Xiaoyan ingin lihat terjadi. Namun, ini tidak berarti bahwa dia akan membiarkan pihak lain melakukan apa yang mereka inginkan dalam membuangnya. Mengikuti orang tua ini ke Paviliun Petir Angin Utara jelas bukan sesuatu yang akan disetujui Xiaoyan. Ketika dia mencapai wilayah mereka di mana mereka memiliki banyak orang,
kemungkinan dia tidak akan dapat bertahan hidup bahkan jika dia memiliki boneka iblis bumi. Tindakan bodoh menempatkan dirinya dalam situasi di mana dia akan mati adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan. Meskipun orang tua Chen Yun ini adalah seorang ahli di puncak bintang 4 Dozong, Xiao Yan tidak takut padanya. Dengan banyak kartu trufnya, tidak perlu membahas melarikan diri dari tangan Chen Yun. Bukan tidak mungkin bahkan jika dia ingin membunuh Chen Yun. Namun, jika dia melakukan ini, dia akan sekali lagi jatuh ke dalam kondisi lelah. Senyum di wajah Chen Yun berangsur-angsur berubah suram setelah ditatap oleh mata sedingin es Xiao Yan. Tangan keriputnya sedikit melengkung saat benang petir yang menakutkan berkedip. Akhirnya, mereka melompat dan muncul seperti busur listrik. Aku yang dulu benar-benar tidak percaya bahwa kamu bisa lepas dari tanganku hari ini. Niat membunuh terungkap di mata Chen Yun saat dia perlahan melangkah maju. Tubuhnya secara aneh menghilang saat kakinya mendarat. Wajah kelompok Hanci berubah sedikit saat melihat Chen Yun menghilang. Orang tua ini memang menyerang. Wajah cantik Han Sue semakin pucat. Dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba melemparkan tangan Han Yue ke samping. Tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Dia baru saja muncul di depan Xiao Yan ketika Chen Yun perlahan muncul. Sue Er, wajah Hanci menjadi kaget saat Han Sue tiba-tiba bergegas ke depan. Dia buru-buru berteriak, "Anda mencari kematian." Chen Yun, yang telah muncul, melirik Han Sue, yang menghalangi jalan di depannya. Sudut mulutnya mengeluarkan teriakan dingin saat dia melambaikan lengan bajunya. Kekuatan agung menyapu dan tiba di depannya dalam sekejap mata. Di bawah kekuatan yang begitu kuat, bahkan hati Han Sue membentuk hawa dingin yang sulit untuk ditolak. Tepat ketika Han Sue sedang menunggu untuk mati, kekuatan isap tiba-tiba melonjak dari belakang. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang sebelum Xiao Yan meraih pinggangnya yang halus dan dengan cepat mundur. Huff! Chen Yun mendengus dingin saat melihat Xiao Yan turun tangan. Cahaya perak muncul di bawah kakinya. Tubuhnya gemetar sementara suara gemuruh terdengar. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergeser saat dia dengan cepat menarik diri. Dia tidak bisa peduli dengan keindahan lembut dalam pelukannya saat dia melemparkan telapak tangannya ke arahnya. Kekuatan lembut meletus, melemparkannya dengan lembut ke arah kelompok Hanci. Mata Xiao Yan menyusut sedikit setelah baru saja mengirim Han Sue pergi. Sosok seperti hantu muncul di atas kepalanya sebagai cakar hantu yang berkedip-kedip dengan kilat yang dengan licik dan dengan kejam menyambar kepalanya. Itu membawa kekuatan menakutkan yang merobek langit. Wajah kelompok Hanci segera berubah menjadi jelek saat mereka menyaksikan Chen Yun, yang telah menggunakan serangan kejam terhadap Xiao Yan saat dia menyerang. Han Sue, yang baru saja diterima oleh Han Yue, memiliki wajah cantik yang lebih pucat. Tubuhnya yang indah menjadi tidak stabil. Cakar hantu pendar kilat itu jatuh di depan banyak tatapan kaget. Sama seperti sejumlah orang yang merasa tidak bisa menonton adegan berdarah dan berencana untuk menutup mata mereka, cahaya berwarna perak cerah tiba-tiba meletus di depan Xiao Yan. Sosok manusia yang kabur muncul di tengah cahaya perak. Bang! Cahaya perak baru saja muncul ketika lengan berwarna perak tiba-tiba menembus cahaya perak dan bertabrakan dengan keras dengan cakar hantu petir Chen Yun. Segera, suara teredam dan gelombang udara yang menakutkan menyebar seperti gelombang laut dari titik kontak. Retakan seperti jaring laba-laba mulai muncul di tanah kemanapun gelombang melintas. Dentang! Lengan berwarna perak dan cakar hantu petir berhenti sejenak sebelum tubuh lelaki tua itu bergetar. Di bawah gelombang udara yang ganas, kaki pemiliknya dengan tergesa-gesa mengambil lebih dari selusin langkah mundur di ruang kosong sebelum nyaris berhasil menstabilkan tubuhnya. Adegan tiba-tiba menyebabkan semua mata yang hadir mengeras. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat bahwa sebenarnya Chen Yun yang tidak dapat bertahan dan dipaksa kembali dalam pertukaran. Syok keluar dari hati mereka dengan cara yang tidak terkendali. Chen Yun memantapkan tubuhnya dan dengan cepat mengangkat kepalanya.
Beberapa keheranan juga muncul di wajahnya, yang ditutupi dengan niat membunuh. Matanya menatap tajam ke cahaya perak saat dia berbicara dengan suara yang dalam, "Siapa kamu? Ini adalah masalah paviliun petir angin saya. Tolong jangan campur tangan." Cahaya perak perlahan tersebar di bawah fokus Chen Yun. Akhirnya, sosok manusia yang sepertinya seluruhnya terbuat dari perak muncul di depan mata semua orang yang hadir. Sosok manusia tidak terlalu besar. Sebaliknya, itu tampak sedikit kurus. Kulitnya seperti perak sementara kedua matanya kosong, dan cahaya perak samar-samar berkedip di dalamnya. Apalagi, hal yang sangat mengejutkan orang adalah tidak ada satu orang pun yang bisa merasakan nafasnya. Ini sebenarnya boneka. Bagaimana mungkin orang ini memiliki boneka yang begitu kuat? Chen Yun segera terkejut setelah cahaya perak menghilang. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa ini adalah boneka tanpa kemauan apapun. Terlebih lagi, hal yang benar-benar tidak bisa dia percayai adalah kekuatan boneka ini lebih kuat darinya. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melumpuhkan saya. Sebuah suara yang berisi hawa dingin yang gelap perlahan dipancarkan dari belakang sosok manusia berwarna perak. Segera, Xiaoyan melangkah maju dan menatap Chen Yun dengan mata tegang. Wajah Chen Yun berkedut sedikit saat dia berkata dengan sinis, "Tidak disangka bahwa kamu benar-benar memiliki boneka kelas Dozong. Aku benar-benar meremehkanmu." Saat kata-kata ini diucapkan, orang-orang dari klan Han dan Hong menjadi membosankan. Boneka kelas Dozong, ini bagaimana ini mungkin? Bunuh dia. Xiaoyan tanpa ekspresi. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Chen Yun saat dia perlahan memberikan perintah. Suara Xiaoyan baru saja terdengar saat boneka iblis bumi di depannya menginjak tanah. Dengan suara, Siu, itu berubah menjadi sosok cahaya yang mengarah ke Chen Yun. Tindakan yang sepenuhnya mengandalkan kecepatan fisiknya untuk menyebabkan ledakan sonik di sepanjang jalan menyebabkan semua orang yang menontonnya menjadi tidak bisa berkata-kata. Hati Chen Yun tenggelam saat boneka iblis bumi menyerang. Setelah pertukaran singkat tadi, dia tahu bahwa kekuatan boneka ini lebih kuat darinya. Tubuh fisiknya begitu kuat hingga menakutkan. Selain itu, tidak ada sedikit pun rasa sakit. Jika seseorang benar-benar bertarung, Chen Yun pasti bukan tandingannya. "Hong Li, aku akan menahan boneka ini. Anda akan membunuh bocah itu." Begitu dia meninggal, boneka itu secara alami akan berhenti. Setelah dia dihabisi, saya akan memberikan boneka kelas Dozong ini kepada klan Hong Anda. Chen Yun buru-buru mengelak saat cahaya perak berkedip. Pada saat yang sama, dia menjerit. Hong Li awalnya kaget saat mendengar ini. Segera, keserakahan yang sulit disembunyikan muncul dari matanya. Boneka kelas Dozong, layak didapatkan oleh seluruh klan Hong. Old Chen, tolong diyakinkan. Saya pribadi akan bertindak dan membunuh anak nakal ini untuk membalas dendam untuk anak saya, yang terluka olehnya. Hong Li menjilat mulutnya dan tersenyum dengan sikap buas. "Tenang, jika ada yang berani menghentikanmu, aku, sebagai penatua dari paviliun petir angin, akan mengumumkan bahwa orang itu akan menjadi musuh Wind Lightning Pavilion. Kami tidak akan beristirahat sampai kami menghabisinya." Kata-kata berikutnya dari Yun Chen menyebabkan Han Qi, yang kakinya baru saja akan bergerak, menjadi suram. "Haha, terima kasih, Chen tua." Hong Li tertawa terbahak-bahak saat dia dengan sombong melirik Han Qi. Setelah itu, dia mengungkapkan senyum kejam ke arah wajah Xiaoyan yang acuh tak acuh. Suaranya yang gelap dan dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. "Nah, santai saja, pertama-tama aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu dan membiarkanmu merasakan apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian." Chapter 967. Niat membunuh juga melintas di wajah tanpa ekspresi Xiaoyan saat dia melihat Hong Li melangkah dengan senyum buas. Orang-orang dari klan Hong ini memang penuh kebencian. "Hong Li, apakah kamu tidak malu menyerang seseorang dari generasi muda dengan statusmu?
Han Qi melihat ke arah wajah pucat Han Sue di samping sebelum tanpa sadar berteriak dengan suara marah. Hong Li berhenti sejenak. Dia melirik Han Qi dan tertawa terbahak-bahak. Generasi muda apa? Kekuatannya bahkan sebanding dengan generasi kita. Han Qi, jika klan Han Anda ingin ikut campur, Anda dapat melangkah maju selama Anda tidak takut paviliun petir angin membuat Anda membayar setelah itu. Hihi. Wajah Han Qi menjadi hijau setelah mendengar ancaman dalam kata-kata Hong Li. Namun, dia benar-benar tidak berani turun tangan. Kata-kata yang disebutkan Chen Yun sebelumnya telah benar-benar menekan klan Han. Paviliun petir angin adalah makhluk hebat yang tidak bisa dilawan oleh klan Han. Hong Li sekali lagi tertawa terbahak-bahak saat melihat Han Qi tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Dia mengepalkan tangannya dan pedang tajam muncul di dalamnya. Bilah seputih salju memantulkan cahaya dingin di bawah sinar matahari yang menyebabkan jantung berdebar-debar. Sua, sua, sua. Pedang di tangan Hong Li diretas secara acak beberapa kali di depannya. Orang dapat melihat bahwa bahkan udaranya sendiri telah membentuk sedikit depresi. Meskipun Hong Li ini benar-benar penuh kebencian, kekuatannya tidak lebih lemah dari Han Qi. Menurut tebakan Xiao Yan, kemungkinan orang ini juga seorang ahli yang memiliki setengah kaki di kelas Dozong. Namun, terlepas dari apakah orang ini memiliki setengah kaki di kelas Dozong, selama dia tidak benar-benar memasuki level itu, Xiao Yan tidak akan merasakan sedikit pun ketakutan. Setengah kaki ke kelas Dozong dan Dozong asli bahkan tidak hampir sama. Doki berwarna hijau tua yang kuat perlahan melonjak keluar dari tubuh Hong Li. Angin liar tiba-tiba muncul, bersiul saat bertiup di atas arena. Metode Qi yang dipraktekkan Hong Li adalah afinitas angin. Doki dari afinitas ini biasanya lebih condong ke arah kecepatan dan kelincahan. Selain itu, kekuatan ofensifnya juga cukup kuat. Hong Li, cepat habisi bocah itu. Tangisan Chen Yun tiba-tiba ditransmisikan sementara Xiao Yan merenungkan metode Qi di dalam hatinya. Namun, tangisan kali ini sedikit menambah kecemasan. Senyum dingin di sudut mulut Xiao Yan semakin lebar saat tatapannya dengan cepat mengikuti suara itu dan berbalik. Dia bisa melihat bahwa Chen Yun, yang masih memiliki tampilan superioritas sebelumnya, telah ditekan oleh boneka iblis bumi sampai dia dirugikan. Setiap kali mengayunkan tinjunya, dia akan dipaksa untuk menghindar. Dengan cara yang menyedihkan. Dengan kekuatan boneka iblis bumi, Chen Yun sama sekali bukan tandingannya dalam tabrakan langsung. Karena boneka itu tidak bisa menggunakan dual skill, sepertinya situasinya tidak akan menjadi lebih berbahaya. Meskipun demikian, siapapun dapat mengatakan bahwa Chen Yun hanya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di bawah serangan boneka setan bumi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Situasi Chen Yun juga terserap oleh mata Hong Li. Jantungnya tanpa sadar bergetar. Tidak disangka boneka itu akan begitu kuat. Bahkan Chen Yun berakhir dalam situasi seperti itu. Sepertinya dia harus segera menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, setelah boneka itu membunuh Chen Yun, yang tidak beruntung adalah klan Hong mereka. Tinju Hong Li menegang ketika dia berpikir sampai saat ini. Doki yang berwarna hijau tua berlama-lama di atas tubuhnya seperti tornado. Dia memegang pedang itu dengan erat dan menertawakan Xiao Yan dengan ganas. Kakinya segera menginjak tanah dengan kejam saat dia berubah menjadi sosok buram yang tiba-tiba melesat. Ci, dengan peningkatan kecepatan Hong Li oleh afinitas angin Doki, dia berhasil muncul di depan Xiao Yan dalam beberapa kedipan. Pedang di tangannya mengeluarkan suara, sua-sua, saat menari, membentuk sepasang pedang yang bersinar terang yang dengan keras membacok Xiao Yan dengan momentum seperti kilat. Cahaya pedang itu mendarat di tubuh Xiao Yan dan menembusnya. Namun, itu tidak menyebabkan sedikit pun darah yang tumpah. Sebuah bayangan, ya, mata Hong Li sedikit membeku. Sosok Xiao Yan muncul sekitar 10 meter di belakang bayangan. Tatapannya sedingin es saat dia melihat Hong Li yang sedang melihat ke atas.
Tangannya menggulung menjadi kepalan dan api hijau giok yang ganas melonjak keluar darinya. Setelah itu, dia memisahkan api menjadi sekelompok api hijau dan sekelompok api yang tak terlihat. Suhu arena tiba-tiba melonjak saat kedua jenis nyala api itu muncul. Tampaknya bahkan kelembapan di udara telah menguap sepenuhnya pada saat ini. Hati Hong Li terkejut saat dia merasakan perubahan ini. Tubuhnya bergerak dengan pikirannya saat dia sekali lagi menyerbu ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi serangan Hong Li, yang memiliki niat membunuh di sekujur tubuhnya. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak gambar setelahnya muncul dengan cara yang mempesona saat dia menghindari semua serangan dari Hong Li. Dengan kecepatannya, wajar jika Hong Li kesulitan mengejarnya. Hati Hong Li juga berangsur-angsur menjadi lebih marah ketika dia melihat bahwa dia ditunda satu demi satu oleh Xiao Yan. Sambil menahan Hong Li, dua kelompok api surgawi di tangan Xiao Yan dengan cepat mulai bergabung. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, menggabungkan Angry Buddha Lotus Flame, yang dibuat dari dua api surgawi, adalah tugas yang sangat mulus tanpa kesulitan sedikit pun. Satu-satunya kekurangan adalah bahwa ini membutuhkan sedikit waktu. Namun, kekurangan kecil ini dengan sempurna ditutupi dengan dukungan dari gerakan 3000 petir. Setelah pembentukan Angry Buddha Lotus Flame secara bertahap di tangan Xiao Yan, energi kekerasan yang menakutkan perlahan menyebar darinya. Setelah merasakan kekuatan energi ini, kelompok Hong Li dan Han Chi mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Di bawah energi yang dipenuhi dengan kehancuran ini, bahkan mereka bisa merasakan sedikit ketakutan. Sungguh menakutkan Skill, jika akhirnya aku terkena itu, kemungkinan besar aku akan, paling tidak, berakhir dengan luka serius atau bahkan terbunuh. Han Chi tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahinya saat dia berbicara dengan cara yang tulus. Dia memandang Hong Li dan Xiao Yan yang berkedip-kedip seperti kucing bermain dengan tikus dan merasakan energi yang semakin liar dan keras di tangan Xiao Yan. Sepertinya dia telah menunjukkan belas kasihan saat itu. Dari penampilannya hari ini, bahkan saya kemungkinan akan mengalami kesulitan selama 10 pertukaran di tangannya sungguh memalukan. Han Tian tertawa getir. Baru sekarang dia mengerti mengapa Xiao Yan mengucapkan kata-kata arogan itu ketika dihadapkan pada ujiannya beberapa hari yang lalu. Tampaknya di mata orang itu, kekuatan kecilnya tidak layak untuk ditakuti. Xiao Yan seharusnya punya latar belakang. Jika tidak, dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia akan mengalami kesulitan mencapai tahap seperti itu terlepas dari seberapa luar biasa bakatnya. Lupakan boneka yang menakutkan. Hanya aliran skills kelas tinggi yang tidak pernah berakhir ini adalah sesuatu yang bahkan generasi muda di faksi seperti Paviliun Petir Angin tidak dapat bersaing dengan. Han Chi bergumam. Dari sini, mungkin untuk mengatakan bahwa tahap menakutkan seperti apa yang telah dicapai oleh kekuatan Xiao Yan. Namun, ini hanyalah perkiraan. Bagaimanapun, mereka tidak pernah secara akurat memprediksi kekuatan Xiao Yan. Han Tian dan yang lainnya juga berbagi pemikiran yang sama dan menganggukkan kepala setelah mendengar kata-katanya. Terlepas dari seberapa hebat bakat seseorang, ada batasan kemampuan seseorang. Tidak mungkin seseorang membagi perhatiannya untuk melakukan hal-hal lain sambil fokus pada pelatihan. Selain itu, mereka jelas tahu di dalam hati mereka bahwa Xiao Yan memiliki identitas lain yang menakutkan. Seorang alkemis tingkat 6. Sementara kekuatannya telah mencapai tahap seperti itu, keterampilan alkemisnya juga telah mencapai tingkat yang sulit dicapai oleh orang biasa. Ini adalah hal yang sulit dipercaya dari sudut pandang banyak orang. Alasannya adalah bahwa salah satu dari keduanya akan menghabiskan banyak usaha dari seseorang. Jika seseorang dapat benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai tahap seperti itu di kedua area, kemungkinan orang tersebut hanya dapat dijelaskan dengan kata monster. Semua orang dari klan Hong, dengarkan. Kelilingi anak nakal ini.
Sementara Han Qi dan yang lainnya bergumam di antara mereka sendiri, Hong Li, yang tidak dapat menangkap Xiao Yan setelah pengejaran yang lama, benar-benar kehilangan kesabarannya. Cukup banyak orang yang terkejut setelah mendengar raungan Hong Li. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Lupakan tentang menindas seseorang yang lebih muda terlepas dari usianya. Sekarang, mereka ingin menindas orang lain dengan angka. Wajah klan Hong ini telah benar-benar hilang hari ini. Beberapa ahli dari klan Hong ragu sejenak setelah mendengar raungan Hong Li. Namun, mereka hanya bisa mengatupkan gigi, mengeraskan wajah, dan menyerang ke depan. Dasar bajingan tak tahu malu. Melihat tindakan klan Hong, Han Sue, yang baru saja menjadi sedikit lebih tenang, segera mengungkapkan ekspresi geram. Dia tidak bisa diganggu dengan pengekangan yang harus dimiliki seorang wanita saat dia mengutuk dengan pijar. Dia ingin maju lagi, tapi ditangkap oleh Han Qi. Ayah, Xiao Yan telah membantu klan Han kita. Kita tidak bisa begitu saja tidak melakukan apa-apa, bukan? Han Sue berjuang saat dia bertanya. Kenapa kamu begitu sembrono hari ini? Jika Anda pergi, Anda hanya akan menjadi beban Xiao Yan dan akhirnya menyeretnya sekarang. Apakah ini membantunya? Han Qi mengerutkan kening dan menegur. Han Sue hanya menggigit bibir bawah merahnya dan berhenti setelah mendengar ini. Dia berusaha menjelaskan, dia adalah seseorang yang saya undang. Aku tidak bisa hanya berdiri diam di samping dan melihatnya mati. Jangan beri aku basa-basi. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan? Han Qi mendengus. Dia tanpa sadar tersenyum dan menghela nafas ketika dia melihat wajah cantik Han Sue yang agak malu. Sementara mereka berdebat di sisi klan Han, 10 ahli plus dari klan Hong telah membentuk lingkaran yang membungkus Xiao Yan di dalamnya. Ini menyebabkan Xiao Yan kesulitan menggunakan kelincahannya untuk menghindar. Lari, bukankah kamu dengan senang hati berlarian seperti kelinci? Begitu aku yang dulu memotong kakimu, aku akan melihat bagaimana kamu lari. Wajah Hong Li terlihat buas saat dia melihat Xiao Yan yang telah berhenti. Dia memegang pedang itu dan melangkah mendekat. Namun, dia baru saja mengambil 2 langkah ke depan saat tubuhnya menegang. Tubuh tinggi Xiao Yan berdiri di atas platform batu. Mata hitam pekatnya dengan tenang menatap Hong Li. Pada saat ini, nyala api di tangannya telah menyelesaikan penggabungannya. Api hijau giok yang indah seukuran telapak tangan perlahan muncul di tangannya. Mengikuti rotasi lambat dari teratai api, benang-benang garis spasial hitam gelap dengan cepat menyebar darinya. Apakah kamu menikmati pengejaran? Xiao Yan menatap wajah kaku Hong Li sebelum melirik para ahli dari klan Hong dalam radius 10 meter darinya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin yang pekat saat dia dengan lembut bertanya. Menarik kembali. Mata Hong Li menyusut sedikit saat dia berteriak dengan tegas. Sudah terlambat. Xiao Yan tersenyum. Tubuhnya perlahan menghilang seperti hantu sementara teratai api hijau giok tetap berada di tempat aslinya. Setelah itu, cahaya kristal yang terang, yang membawa kekuatan penghancur, tiba-tiba meledak. Chapter 968. Bang! Suara keras yang menggetarkan jiwa menghancurkan panggung. Bersamaan dengan itu, gelombang api hijau giok yang sangat besar membawa momentum besar saat itu dengan liar melonjak keluar dari titik di mana itu meledak dengan cara seperti banjir sambil memancarkan ledakan keras. Pada saat ini, seluruh panggung batu langit mulai bergetar hebat. Banyak retakan setebal lengan menyebar tanpa henti dari titik di mana gelombang api mencapai. Kecepatan penyebaran gelombang api sangat cepat. Dalam beberapa napas, itu berhasil menyusul para ahli dari klan Hong yang baru saja mengepung Xiao Yan sebelumnya. Gelombang api bergejolak dan menelan mereka semua seperti binatang buas raksasa. Cici, suara percikan darah dipancarkan dari dalam gelombang api. Segera, lebih dari selusin sosok tampaknya mengalami pukulan berat saat mereka terbang mundur. Tubuh mereka bergesekan di tanah, membentuk bekas luka berdarah sepanjang ratusan meter yang mengejutkan hati seseorang.
Gelombang api yang menyebar tampaknya telah melilit lebih dari setengah dari panggung batu langit. Tak terhitung banyaknya orang yang mengusap keringat, yang muncul karena suhu tinggi, dari dahi mereka dengan tangan gemetar. Bibir mereka menggigil saat mereka melihat gelombang api yang menyapu sebelum menghilang dengan tenang. Ekspresi kaget memenuhi mata mereka. Di bawah kekuatan destruktif itu, mereka merasakan semacam teror yang menyebar jauh di dalam jiwa mereka. Itu adalah teror kematian. Di bawah ledakan teratai api, mereka merasakan seutas benang aura kematian. Beruntung gelombang api akhirnya tidak menyebar ke kursi penonton. Namun, suhu tinggi yang dipancarkan masih menyebabkan beberapa orang di barisan depan merasakan tubuh mereka menjadi panas mendidih. Beberapa pakaian mereka bahkan mengeluarkan suara "ci" dan menyala sendiri, mengejutkan mereka sampai mereka berulang kali berteriak panik. Gelombang api yang menyebar berlanjut selama hampir 1 menit sebelum berhenti perlahan. Debu tebal menutupi setengah dari panggung batu langit, menyebabkan seseorang kesulitan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup sementara. Debu meresap ke tempat itu. Itu membawa debu tebal saat terbang menuju langit sebelum melayang ke tempat yang jauh. Setelah debu berserakan, interior panggung batu langit akhirnya muncul di depan mata semua orang. Namun, mata mereka membeku dan menjadi tumpul ketika mereka melihat ke atas. Yang mereka lihat hanyalah sebuah lubang, berdiameter ratusan kaki, muncul di arena besar di bawah. Ada banyak garis seperti pembuluh darah di luar lubang. Mereka saling silang dan menempati setengah dari panggung batu langit. Banyak tatapan menatap lubang besar itu dengan cara yang membosankan. Sesaat, seluruh panggung batu langit telah turun ke dalam ketidakpercayaan diam-diam. Kehancuran yang begitu menakutkan telah diciptakan oleh Do Huang muda. Sebagai penduduk kota Tianbei, orang-orang yang duduk di tempat ini memiliki pemahaman yang baik tentang kekerasan panggung batu langit. Dilaporkan bahwa arena batu yang sangat besar ini dapat menahan serangan elit Dozong. Namun, dari tampang pemandangan yang muncul di depan mereka, entah itu rumor palsu atau serangan sebelumnya sudah melebihi serangan elit biasa Dozong. Orang-orang yang pernah mengalami pemandangan menakutkan sebelumnya lebih cenderung ke kemungkinan kedua. Meskipun pemikiran tentang Do Huang yang mencoba menampilkan serangan yang sebanding dengan seorang elit Dozong mungkin tampak tidak percaya, lubang besar di depan mereka memberitahu mereka bahwa ini memang kebenaran. Kelompok Hanci sedikit melebarkan mulut mereka. Beberapa saat kemudian sebelum mereka pulih, mereka menarik napas dalam-dalam dan menekan detak jantung mereka. Tatapan mereka menyapu sekeliling lubang besar itu. Lebih dari setengah lusin ahli dari klan Hong sebelumnya terbaring tidak jauh dengan tubuh hitam hangus. Beberapa dari mereka yang lebih kuat dan lebih beruntung masih memiliki sisa nafas. Namun, mereka jelas berada dalam situasi yang terluka parah. Kali ini, klan Hong dapat dianggap menderita kerugian besar. Hati Hanci tertawa dengan sikap sombong yang dingin saat dia melihat orang-orang hitam yang hangus itu. Cukup banyak dari lusinan ahli dari klan Hong, yang telah mengepung dan menyerang Xiao Yan sebelumnya adalah ahli kelas Do Huang. Kekuatan semacam ini mungkin tidak dianggap sebagai eksistensi puncak di klan Hong, tetapi mereka pasti tulang punggung klan Hong. Bahkan klan Hong akan mengalami kesulitan menahan kehilangan begitu banyak dari mereka sekaligus. Di mana Xiao Yan? Han Sue di sisinya dengan cemas bertanya sementara Han Qi sedang sombong di dalam hatinya. Di langit, mata cantik Han Yue melihat ke langit saat dia dengan lembut memberitahu semua orang. Semua orang menatap dengan tergesa-gesa saat mereka mendengar ini. Mereka melihat sesosok manusia berdiri di langit yang kosong. Sepasang sayap tulang kristal sepanjang 10 kaki perlahan mengepak di belakangnya. Ada sedikit suara angin petir ketika mereka mengepak, tampak sangat cantik. Di bawah fokus tatapan orang-orang yang hadir, Xiao Yan di langit mengepakkan sayap tulangnya dan perlahan mendarat di tepi lubang. Dia memandang para ahli dari klan Hong, yang berjuang untuk memanjat, dengan wajah tanpa ekspresi.
Dia mengepalkan tangannya dan penguasa yang berat itu muncul dan muncul. Dia melangkah ke depan dan muncul di samping ahli yang terluka Do Huang dari klan Hong. Tanpa berkata apa-apa, penggarisnya diayunkan seolah-olah sedang memukul bola. Retak. Penguasa berat itu menghantam tubuh Do Huang, dan dia segera terbang mundur. Suara jelas patah tulang bergema di seluruh arena, menyebabkan banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tahu bahwa dengan ayunan penguasa Xiaoyan ini, kemungkinan orang itu akan menjadi lumpuh bahkan jika dia pulih kecuali klan Hong dapat mengambil pil obat tingkat tinggi untuk memperbaiki tulangnya. Xiaoyan tidak berhenti setelah melumpuhkan seorang ahli dari klan Hong dengan penguasanya. Dia membalikkan tubuhnya sambil mempertahankan wajah yang dingin dan acuh tak acuh sebelum berjalan menuju ahli lain dari klan Hong yang berhasil selamat dari ledakan teratai api. Mata ahli ini segera mengungkapkan kengerian saat melihat Xiaoyan. Dia baru saja mengeluarkan senjatanya dari cincin penyimpanannya ketika sosok manusia melintas di depannya. Penguasa berat diayunkan dan suara "Ci" muncul. Orang itu membalas seperti bola karet sebelum mendarat di tanah dalam jarak 100 meter. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Rasa dingin di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat setelah menghabisi yang lain. Dia berbalik dan berjalan ke ahli cedera berikutnya dari klan Hong. Seluruh tempat sunyi saat mereka menyaksikan Xiaoyan berjalan ke orang-orang dari klan Hong, mengirim orang demi orang terbang dengan ayunan penguasa tanpa ragu sedikit pun. Rasa dingin yang sulit ditahan melonjak dari hati mereka saat mereka menyaksikan wajah Xiaoyan yang dingin dan acuh tak acuh. Orang ini mungkin tampak muda, tetapi taktiknya cukup kejam. Dari penampilannya, jelas bahwa dia ingin benar-benar melumpuhkan klan Hong. Jantung Han Qi juga berdebar kencang setiap kali penguasa Xiaoyan diayunkan. Meskipun dia dikejutkan oleh tindakan kejam Xiaoyan, harus dikatakan bahwa tindakannya benar-benar menentukan. Setelah masalah hari ini, Xiaoyan sudah tahu bahwa klan Hong dan dia pasti akan berada dalam situasi di mana tidak ada yang akan beristirahat sampai yang lain mati. Karena ini masalahnya, dia secara alami tidak akan meninggalkan klan Hong dengan kekuatan apapun untuk membalas dendam padanya. Xiaoyan tidak akan memperlambat belas kasihan sedikitpun terhadap musuhnya. Hanya dengan benar-benar mengenai klan Han pada intinya, dia akan dapat menghilangkan kebutuhan untuk mengkhawatirkan mereka di masa depan. Tidak ada yang bisa disalahkan untuk masalah ini. Jika seseorang benar-benar ingin mencari seseorang untuk disalahkan, maka klan Hong harus disalahkan karena memiliki niat membunuh terhadapnya. Bang! Penguasa berat sekali lagi dengan keras diayunkan ke ahli terakhir dari klan Hong. Xiaoyan tidak peduli apakah orang ini hidup atau mati. Dia perlahan menoleh dan tatapannya mendarat pada sosok manusia di kejauhan, yang sedang berjuang untuk berdiri. Orang itu adalah Hong Li. Saat ini, pakaian Hong Li compang camping. Rompi yang memancarkan cahaya samar-samar terlihat di balik pakaiannya. Jelas, itu bukan barang biasa. Dia mampu bertahan dari Angry Buddha Lotus Flame karena perlindungan rompi bagian dalam ini. Sepasang mata merah darah yang kejam terlihat di bawah rambutnya yang tersebar. Sebelumnya, dia secara pribadi menyaksikan Xiaoyan mengirim semua ahli dari klan Hong, yang datang, terbang seperti bola karet. Dari tampang kekuatan penguasa berat, sepertinya sangat sedikit orang yang akan selamat. Kali ini, klan Hong benar-benar menderita kerugian besar. Xiaoyan, karena kamu berani membunuh anggota klan Hong kami tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Jari Hong Li bergetar saat menunjuk ke arah Xiaoyan sementara dia dengan kejam berjanji. Bukankah itu sudah terjadi? Xiaoyan tersenyum. Senyumannya dipenuhi dengan rasa dingin. Dia baru saja akan bergerak untuk membunuh Hong Li ini, ketika suara rendah dan dalam yang teredam tiba-tiba ditransmisikan dari sudut lain panggung batu langit. Tatapan Xiaoyan mengikuti suara itu dan menoleh. Senyuman dingin di wajahnya semakin pekat. Dia melihat Chen Yun dipukul sampai darah merembes keluar dari sudut mulutnya setelah tabrakan lain dengan boneka iblis bumi.
Meskipun boneka iblis bumi tidak mengetahui teknik Do, hanya serangan yang dapat dilepaskan oleh tubuh fisiknya tidak jauh lebih lemah dari teknik Do. Jika hal-hal berlanjut seperti ini, itu hanya masalah waktu sebelum Chen Yun lenyap di tangan boneka iblis bumi. Bagaimanapun, boneka iblis bumi tidak memiliki ketidaksabaran atau emosi negatif. Karena Xiao Yan telah memberinya perintah untuk membunuh orang di depannya, itu akan mengayunkan tinjunya dan menghancurkannya pada orang itu bahkan jika dia akan mati. Orang-orang tak berguna dari klan Hong ini. Wajah Chen Yun menjadi sangat suram setelah menderita beberapa luka dalam pertarungan. Sudut matanya dengan cepat melirik Xiao Yan, dan dia mengutuk dalam hatinya. Dia berteriak dengan marah, "Hong Li, kenapa kamu tidak menelepon Hong Tian Xiao? Apakah klan Hong Anda berniat untuk dihancurkan olehnya hari ini?" Hong Li terkejut setelah mendengar raungan marah Chen Yun. Tatapannya dengan kejam mendarat di Xiao Yan saat dia berbicara dengan nada yang padat, "Bajingan kecil, kamu bisa melupakan pergi dengan utuh sekarang karena kamu telah membunuh orang-orang dari klan Hongku." Hong Li dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok berwarna darah dari cincin penyimpanannya dan dengan keras menghancurkannya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Potongan batu giok baru saja hancur ketika sosok manusia tiba-tiba muncul di depannya. Hong Li buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat wajah seram. Dia buru-buru mundur karena keterkejutannya. Bang! Penguasa berat itu melambai, dan segera membawa ledakan sonik yang menusuk telinga saat menghantam dengan keras ke tubuh Hong Li. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya terbang ke dalam lubang besar seperti meteorit. Akhirnya, itu menabrak batu besar. Fragmen batu terbang ke segala arah. Hong Li gemetar beberapa kali sebelum tubuhnya perlahan-lahan menjadi kaku. "Xiao Yan, cepat pergi. Hong Li telah mengirim pesan kepada leluhur klan Hong. Dia akan segera tiba." Kekuatan orang tua itu sedikit lebih kuat daripada Chen Yun. Suara cemas diam-diam dikirim ke telinga Xiao Yan setelah dia mengirim Hong Li terbang bersama penguasanya. Xiao Yan mengidentifikasinya sebagai suara Hanci. Tinju Xiao Yan menegang. Dia menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah klan Han. Sayap tulang di punggungnya mengepak saat dia dengan cepat diluncurkan ke langit. Namun, saat dia hendak mengambil boneka iblis bumi, aura agung, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang marah, tiba-tiba ditransmisikan dari sudut kota Tianbei. Segera, raungan murka bergema di langit di atas kota Tianbei. "Karena berani membunuh anggota klan Hongku, aku yang dulu akan merobek mayatmu menjadi puluhan ribu keping dan mengubah tulangmu menjadi abu hari ini terlepas dari siapa dirimu." Chapter 969. Raungan mengoceh yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema tanpa henti di langit kota Tianbei seperti guntur, menyebabkan seluruh kota menjadi sunyi sejenak. Banyak tatapan yang samar-samar membawa beberapa kejutan ditembakkan ke arah suara itu berasal. Raungan itu secara alami mencapai panggung batu langit. Segera, semua orang memancarkan gelombang demi gelombang seruan. Tatapan mereka mengikuti arah suara itu berasal sebelum akhirnya berhenti di atas rumah klan Hong. Sebenarnya Hong Tian Xiao, tanpa diduga, dia juga diaduk kali ini. Xiao Yan itu sepertinya tidak akan beruntung kali ini. Hong Tian Xiao digosipkan sebagai bintang 5 Dozong. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Chen Yun dari paviliun petir angin. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan boneka itu, dia pasti tidak akan bisa menahan serangan dua elit Dozong. Xiao Yan mengabaikan percakapan pribadi di sekitarnya. Tinjunya sedikit menegang. Jika dokter peri kecil ada di sini atau jika Tian Huo Zunze sudah bangun, dia tidak perlu takut pada leluhur klan Hong. Sayangnya, salah satu dari dua pembantu hebatnya telah dipisahkan darinya saat yang lain sedang tertidur. Xiao Yan benar-benar kesulitan mengalahkan dua elit Dozong hanya dengan mengandalkan boneka setan bumi kecuali dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame yang dibentuk dari 3 api surgawi. Namun, jika dia melakukan itu, dia pasti akan melemah. Tempat ini adalah wilayah klan Hong.
Selain itu, ada keberadaan paviliun petir angin yang berjarak 500 km. Jelas akan merugikannya jika dia terlalu terikat di tempat ini. Sepertinya aku hanya bisa mundur dulu hari ini, pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Tatapannya dengan cepat beralih ke boneka iblis bumi, yang sedang bertarung dalam pertempuran sengit dengan Hong Yun. Alisnya tanpa sadar menjadi satu. Orang tua Chen Yun itu sepertinya sudah menyadari niatnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba keluar untuk mengganggu boneka setan bumi, berusaha mencegahnya diambil oleh Xiao Yan. Kamu mencari kematian. Mata Xiao Yan menjadi dingin saat melihat tindakan Chen Yun. Sadar akan lonjakan tiba-tiba dalam niat membunuh di dalam hati Xiao Yan, tubuh boneka setan bumi tiba-tiba mengeluarkan cahaya berwarna perak yang mencolok. Kecepatan serangnya tiba-tiba meningkat karena kedua tangannya seperti palu yang dengan keras menghantam Chen Yun, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Chen Yun juga sedikit berubah saat merasakan peningkatan tiba-tiba dalam kecepatan boneka iblis bumi. Dia buru-buru menggerakkan semua doki di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, tubuhnya gemetar setiap kali bertabrakan dengan boneka iblis bumi. Perasaan mati rasa sedang dikirim dari lengannya. Sialan, boneka ini terbuat dari apa? Kekuatan fisiknya sebenarnya sangat menakutkan. Hati Chen Yun tanpa sadar merasakan kejutan saat dia merasakan rasa sakit yang ditularkan dari lengannya. Xiao Yan, cepat pergi. Jangan tunda lagi. Akan terlambat jika kamu menunda lebih lama lagi. Suara cemas Hanci diam-diam ditransmisikan saat Xiao Yan mengendalikan boneka iblis bumi, membuatnya meningkatkan kecepatan serangannya. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya saat mendengar pengingat Hanci. Dia merasa bahwa dia telah dikunci oleh aura yang dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan jika dia berbalik dan pergi sekarang, pihak lain akan segera menyusulnya. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan saat tangannya tiba-tiba meraih ke lubang besar itu. Kekuatan isap melonjak dan menarik tubuh Hong Li darinya. Xiao Yan meraih tubuhnya dan mengamatinya. Segera, Xiao Yan tertawa dingin dan berkata, "Kamu benar-benar memiliki kehidupan yang kuat. Saya tidak dapat membunuh Anda bahkan setelah semua ini. Tapi, itu baik-baik saja." Kelopak mata Hong Li yang tidak sadar bergerak-gerak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia ingin membuka matanya, tetapi luka seriusnya menyebabkan dia menyerah begitu saja setelah usaha yang sia-sia. Suara tajam angin kencang bergema di langit setelah Xiao Yan meraih Hong Li. Segera, sosok samar-samar melesat dengan liar ke arah panggung batu langit dengan cara seperti kilat. Niat membunuh yang gelap dan padat yang menyebar dari sosok itu bisa dirasakan meski jaraknya sangat jauh. "Bocah, turunkan Hong Li. Jika tidak, kamu akan mati." Sosok manusia itu melihat orang yang dipegang Xiao Yan dengan tangannya dari jarak yang sangat jauh. Segera, raungan keras sekali lagi ditransmisikan. Chen Yun, yang menahan dengan pahit, merasakan kegembiraan di hatinya setelah mendengar raungan ini. Pemandangan sekelilingnya melirik dan memang melihat sosok Hong Tian Xiao. Dia buru-buru berteriak, "Orang tua Hong, orang-orang dari klan Hong Anda semuanya telah mati di tangan anak nakal ini. Cepat bunuh dia." Bang! Cahaya perak tiba-tiba mematahkan blokade Chen Yun ketika kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya dan sebuah tinju dengan keras menghantam lengannya. Chen Yun mengerang karena kekuatan besar ini mendarat. Benang darah segar merembes dari sudut mulutnya. Chen Yun, sosok cahaya yang bergegas berhenti setelah mendengar teriakan Chen Yun, menampakkan seorang lelaki tua berpakaian merah, berwajah kuning. Dia merajut alisnya dan melihat boneka setan bumi yang mengganggu Chen Yun. Sebuah kehikmatan juga muncul di matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Chen Yun sedang ditekan dan dikalahkan oleh boneka itu. "Apa yang sedang Anda cari? Boneka ini adalah milik anak nakal itu. Begitu Anda menahannya, boneka itu secara alami akan berhenti. Cepat serang, jangan biarkan bocah itu lolos. Jika tidak, anggota klan Hong Anda akan mati tanpa alasan."
Chen Yun dengan marah berteriak sementara Hong Tianxiao dikejutkan oleh boneka iblis bumi. Tatapan jahat Hong Tianxiao perlahan berhenti di Xiao Yan di langit setelah mendengar teriakan Chen Yun. Dia berkata dengan nada datar, "Bocah, dengan patuh bebaskan Hong Li. Aku yang dulu akan membiarkanmu mati secepatnya." Xiao Yan tanpa ekspresi. Tatapannya melirik Chen Yun, yang sedang ditekan oleh serangan boneka iblis bumi. Dari kelihatannya, boneka itu mungkin bisa membunuh orang tua ini jika ada sedikit waktu lagi. Selain itu, bahkan jika itu tidak dapat benar-benar membunuhnya, itu pasti akan mengubahnya menjadi kondisi luka serius. Xiao Yan ingin menunda beberapa saat tetapi Hong Tianxiao tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa Chen Yun tidak akan bisa bertahan lama di bawah boneka yang kuat. Terlepas dari siapa orang yang lebih tua, aku yang dulu pasti tidak akan membiarkanmu pergi dalam keadaan utuh setelah kamu membunuh begitu banyak orang dari klan Hongku. Hong Tianxiao berbicara dengan sinis. Tubuhnya bergetar dan itu berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju Xiao Yan. Niat membunuh yang keras itu menyebabkan rasa dingin muncul di kulit sejumlah orang. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Hong Tianxiao, yang telah bergegas, sebelum dia tiba-tiba tersenyum dingin. Telapak tangannya menekan dada Hong Li sambil meraih bahunya. Setelah itu, dia menggunakan semua kekuatannya untuk secara kasar melempar Hong Li dengan cara yang mirip dengan lemparan peluru. Orang tua, aku menyembunyikan kekuatan tersembunyi di dalam tubuh Hong Li. Jika kau tidak mengejarnya dan menyelesaikannya, dia pasti akan mati setelah kekuatan tersembunyi meledak. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak setelah membuang Hong Li ke samping. Sosok cahaya yang dengan liar menyerang Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Tatapan Hong Tianxiao ragu-ragu sejenak sebelum dia mengeluarkan raungan marah. Dia berbalik dan dengan cepat mengejar ke arah Hong Li dilempar. Meskipun tubuhnya telah bergerak, raungan lain, yang dipenuhi dengan niat membunuh, ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. "Bocah, aku akan menggunakan nama leluhur klan Hong untuk bersumpah bahwa aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu satu persatu dan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya tidak bisa hidup atau mati." Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan kejam Hong Tianxiao. Dia benar-benar telah mendengar terlalu banyak ancaman serupa. Namun, tidak ada yang berhasil menyadarinya bahkan sampai hari ini. Hong Tianxiao baru saja berbalik ketika tatapan jahat Xiao Yan tiba-tiba melesat ke arah Chen Yun. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan gelap dan dingin saat segel tangannya tiba-tiba terbang. Doki yang kuat dengan cepat diaglomerasi. Hati Chen Yun tiba-tiba tenggelam saat dia merasakan tindakan Xiao Yan. Dia sudah hampir tidak bisa menghadapi serangan boneka setan bumi. Jika Xiao Yan bergabung saat ini, kemungkinan nasibnya akan mengerikan. Bajingan tua ini, jadi bagaimana jika orang itu mati? Dia hanyalah sampah, apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkannya? Chen Yun hanya bisa dengan marah mengutuk Hong Tianxiao di dalam hatinya saat dia panik. Dia juga tidak berharap bahwa dalam menghadapi dua elit Dozong yang mengungkapkan diri mereka, Xiao Yan tidak memilih untuk segera melarikan diri. Sebaliknya, dia telah mengalihkan salah satu dari mereka dan memfokuskan kekuatannya untuk berurusan dengan yang lain. Taktik habis-habisan semacam ini benar-benar gila. Bang! Pukulan lain dengan kekuatan menakutkan dikirim dengan keras ke atas, dan menyebarkan Doki yang agung di depan Chen Yun, mengguncangnya sampai dia terus melangkah mundur. Perasaan bahaya muncul di dalam hati Chen Yun saat langkah kakinya mundur. Sudut matanya melayang dan orang hanya bisa melihat sosok samar muncul di belakangnya. Sebuah sidik jari energi kristal seukuran telapak tangan telah diam-diam muncul di mana tangan sosok itu berada. Energi yang terkandung di dalamnya menyebabkan wajah Chen Yun berubah. Segel pembalik laut. Xiao Yan berteriak dengan marah di dalam hatinya. Segel tangan diayunkan dengan cara seperti kilat, dan disambar pada titik fatal di punggung Chen Yun.
Wajah Chen Yun menjadi sangat jelek saat dia merasakan serangan yang datang dari belakangnya. Jika ini terjadi pada waktu normal, pasti tidak sulit baginya untuk menghindar. Namun, pada saat ini, angin tinju boneka setan bumi telah menutup ruang di sekitarnya. Dia tidak dapat menggunakan ketangkasan do skills-nya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan dengan cepat berbalik. Air terjun megah seperti dolki keluar dari kedua tangannya. Bang! Dolki yang agung dan segel membalik laut bertabrakan dengan keras. Tubuh Xiao Yan bergetar dan dia buru-buru mundur selusin langkah. Di sisi lain, Chen Yun hanya mundur satu langkah. Namun, wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Chen Yun belum memiliki waktu untuk bersantai setelah mengambil langkah mundur ketika kekuatan liar dan kekerasan, yang menyebabkan ekspresinya berubah, muncul dengan cara seperti kilat di belakangnya. Setelah itu dengan kejam mengenai bahunya. Bro, Chen Yun akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi setelah menderita pukulan berat ini. Seteguk darah merah segar dimuntahkan. Tubuhnya bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka sepanjang puluhan meter. Boneka iblis bumi terus bergegas setelah tubuh Chen Yun baru saja mundur. Itu meraih lengan Chen Yun dan mematahkan jari yang dia kenakan cincin penyimpanannya di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Boneka iblis bumi memegangi jari yang patah dengan erat dan berhenti meluncurkan serangan apapun. Sebagai gantinya, ia dengan cepat bergegas ke tempat Xiao Yan berada. Akhirnya, Xiao Yan menyimpannya ke cincin penyimpanannya dengan lambaian tangannya. Cincin penyimpanan yang dilepas dari jari Chen Yun juga jatuh ke tangannya. Haha, terima kasih atas hadiahmu, Penatua Chen. Xiao Yan memegang cincin penyimpanan dan tertawa terbahak-bahak. Tatapannya melirik langit utara. Ada aura amarah yang bergegas dari arah itu. Apakah Anda menemukan sesuatu yang hilang? Tawa dingin terdengar saat Xiao Yan dengan cepat melebarkan sayap tulang di belakangnya. Dengan kepakan sayap tulang, dia naik ke langit, dan pergi. Bajingan kecil, paviliun petir anginku tidak akan berhenti mengejarmu sampai kamu mati. Chen Yun dengan paksa menahan rasa sakit yang ditularkan dari jarinya. Kedua matanya berwarna merah darah saat giginya dengan kasar menggigit ujung lidahnya. Beberapa darah esensi dimuntahkan. Darah itu memiliki pancaran kilat samar yang tertinggal di dalamnya. Dengan pandangan kejam pada Xiao Yan, dia melambaikan tangannya dan esensi kilat darah dibagi menjadi dua. Salah satunya menembus tembakan ke arah Xiao Yan sementara yang lainnya terbang menuju langit selatan. Darah esensi yang datang berkedip di atas Xiao Yan yang terkejut. Dia mengulurkan sayapnya dan tubuhnya naik ke langit dengan cara seperti kilat. Namun, esensi kilat darah itu sangat cepat. Dengan sekejap, itu menembak ke tubuh Xiao Yan. Esensi kilat darah tidak melakukan apapun yang menyebabkan sedikit ketidaknyamanan pada Xiao Yan saat memasuki tubuhnya. Dia mengerutkan kening sedikit sementara suara kejam Chen Yun sekali lagi ditransmisikan. Kamu telah terkena segel darah petir dari paviliun petir angin. Paviliun petir angin saya akan dapat menemukan Anda dimanapun Anda lari. Bajingan kecil, aku ingin melihat di mana kamu bisa bersembunyi. Aku akan menemanimu sampai akhir. Xiao Yan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Chen Yun. Tatapannya berhenti sejenak pada anggota klan Han. Setelah itu, dia mengepakkan sayap tulangnya, dan berubah menjadi sosok cahaya, yang dengan cepat melarikan diri ke langit di atas kota Tianbei, sebelum menghilang dalam sekejap mata. Chapter 970. Seberkas cahaya tiba-tiba menyinari langit biru tak berawan dengan sangat cepat. Mata sosok itu menyapu langit jauh sebelum melirik ke belakangnya. Saat itulah sosok itu melambat dan bergumam, dengan melepaskan kemampuan sayap tulang hingga batasnya, bahkan Hong Tian Xiao tidak akan bisa mengejar. Selain itu, Chen Yun telah terluka oleh boneka iblis bumi dan aku. Setidaknya, dia tidak akan bisa mengejar dalam waktu singkat. Karena itu, dia tidak perlu terlalu takut. Selama orang tua itu mengejarnya sendirian,
dia akan membiarkan dia mencoba kekuatan boneka iblis bumi. Sosok Xiaoyan sekali lagi melambat saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah yang jauh dari kota Tianbei. Namun, tidak ada satu sosok pun yang muncul bahkan setelah beberapa saat. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Orang tua ini memang berhati-hati. Dia mampu mempertahankan watak rasionalnya meski sangat marah. Tampaknya orang tua ini memang memiliki pengalaman bertempur yang hebat. Karena dia tidak mengejar sekarang, sepertinya dia menunggu Chen Yun pulih. Orang itu adalah seseorang dari paviliun petir angin. Dia mungkin memiliki akses ke banyak pil obat penyembuh. Dengan cederanya, kemungkinan dia akan pulih dalam waktu singkat. Sekarang, yang paling penting adalah membatalkan apa yang disebut segel petir darah yang ditanam orang tua itu di tubuhku. Jika tidak, situasiku akan menjadi buruk setelah para ahli dari paviliun petir angin bergegas. Xiaoyan dengan cepat mengambil keputusan saat pikiran ini muncul. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum dia mengepakkan sayap tulangnya, dan berubah menjadi seberkas cahaya yang meluncur menuju pegunungan di kejauhan. Sepertinya tidak ada yang mengerti pikiran di dalam hatinya. Xiaoyan menemukan lokasi terpencil di dalam pegunungan dan dengan paksa membuat sebuah gua. Setelah itu, dia menggunakan batu besar untuk memblokir pintu masuk. Xiaoyan yang cemas akhirnya menghembuskan napas dan rileks saat cahaya hangat dari batu cahaya bulan tersebar di bagian dalam gua. Saya salah hitung. Tidak disangka paviliun petir angin begitu prihatin dengan gerakan 3000 petir. Berbicara secara logis, meskipun gerakan 3000 petir sangat dalam, itu hanya di kelas tingkat rendah. Tidak ada alasan bagi paviliun petir angin ini untuk memperlakukan kelincahan teknik Do dari kelas ini sebagai harta yang tidak dapat disentuh oleh siapapun. Xiaoyan duduk bersila, mengusap dahinya, dan tertawa getir. Hari ini, saya benar-benar telah menyinggung paviliun petir angin, tapi saya tidak takut. Wilayah Central Plains sangat besar. Apakah saya takut tidak punya tempat tujuan? Saya tidak percaya bahwa kekuatan paviliun petir angin Anda dapat menyebar ke seluruh wilayah Central Plains. Wajah Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Dia segera membentangkan telapak tangannya dan mengungkapkan cincin penyimpanan berwarna perak putih. Cincin penyimpanan masih berisi darah segar di atasnya. Itu adalah benda yang dirampas oleh boneka iblis bumi dari jari Chen Yun sebelumnya. Kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar. Namun, cincin penyimpanan putih perak memancarkan perlawanan ketika kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengannya, mencerminkan kekuatan spiritualnya kembali. Apakah jejak spiritual telah ditempatkan di atasnya? Xiaoyan dengan dingin tertawa saat dia merasakan perlawanan dari cincin penyimpanan. Kekuatan spiritual adalah salah satu bentengnya. Meskipun level sebenarnya jauh lebih rendah dari level Chen Yun, kekuatan spiritualnya tidak lebih lemah. Bukan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mematahkan jejak spiritual yang ditinggalkan Chen Yun. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara. Kekuatan spiritualnya mengendalikan cincin penyimpanan berwarna putih perak, yang perlahan muncul di depannya. Matanya tiba-tiba terbuka dan kekuatan spiritual yang agung melonjak dari antara alisnya seperti air banjir. Itu dengan keras menghantam cincin penyimpanan. Dentang, riak tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari cincin penyimpanan saat mereka bertabrakan. Akhirnya, riak itu dengan keras menghantam dinding gunung. Sejenak gua gunung bergetar sementara garis retakan seukuran kepalan tangan mulai terlihat. Xiaoyan mengabaikan perubahan di gua saat tatapannya menatap tajam ke cincin penyimpanan yang bergetar. Kekuatan spiritual melonjak tanpa henti. Akhirnya, gelombang demi gelombang menghantam jejak spiritual di dalam cincin penyimpanan. Jejak spiritual yang ditempatkan oleh seorang elit Dozong memang sangat kuat. Terlepas dari apa yang terjadi, bagaimanapun, itu hanyalah jejak. Jika pemilik sebenarnya berada di dekat tempat ini, dia setidaknya bisa mengendalikannya dari kejauhan.
Namun, Chen Yun saat ini sedang bergegas untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Di mana dia akan menemukan waktu untuk peduli tentang perubahan jejak spiritual ini. Serangan kekuatan spiritual yang tak henti-hentinya berlanjut selama beberapa menit sebelum suara retakan kecil akhirnya muncul di dalam gua. Zhou langsung melonjak ke mata Xiao Yan saat mendengar suara ini. Dia akhirnya menghilangkan jejak spiritual orang tua itu. Chen Yun, yang duduk bersila di panggung batu langit di kota Tianbei, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat ketika jejak spiritualnya rusak. Matanya menunjukkan ekspresi buas saat dia meraung marah. Xiao Yan, aku yang dulu bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membunuhmu. Sebagian besar orang sudah meninggalkan panggung batu langit saat ini. Bagaimanapun, semua orang bisa melihat bahwa Hong Tianxiao dan Chen Yun sangat marah saat ini. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan terlibat secara polos di bawah amarah kedua orang tua ini. Untuk apa kamu menderu alih-alih cepat sembuh? Hong Tianxiao melindungi Chen Yun di sampingnya mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam ketika dia melihat Chen Yun bertindak seperti ini. Jejak spiritual di cincin penyimpananku telah dihancurkan oleh bajingan kecil itu. Chen Yun mengertakkan gigi dan menjawab. Hong Tianxiao terkejut mendengar ini. Wajahnya segera berubah sedikit saat dia berkata, bocah itu hanya memiliki kekuatan Do Huang. Bagaimana dia bisa mematahkan jejak spiritual Anda? Meskipun boneka itu kuat, itu jelas tidak memiliki kekuatan spiritual. Saya tidak tahu. Chen Yun menggelengkan kepalanya dengan wajah muram. Dia berkata dengan suara yang padat, setelah saya sembuh total, kita akan pergi bersama. Bocah itu memiliki Blood Lightning Seal yang aku tanam di tubuhnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Tenang, dia telah membunuh banyak orang dari klan Hongku. Aku yang dulu akan memastikan akhir hidupnya tidak akan bagus. Hong Tianxiao menjawab dengan ganas. Aku sudah mengirimkan berita ke paviliun petir angin. Sepertinya beberapa ahli akan segera bergegas. Saat itu, bocah itu akan kesulitan kabur. Chen Yun melirik tangannya dengan satu jari yang hilang. Kekejaman di wajahnya begitu padat sehingga menyebabkan hawa dingin muncul di hati seseorang. Xiao Yan menutup matanya sedikit saat dia duduk di dalam gua, yang dipenuhi dengan cahaya hangat. Cincin berwarna putih keperakan di depannya memancarkan cahaya lemah. Sesaat kemudian, cahaya itu perlahan melemah dan Xiao Yan perlahan membuka matanya. Sebuah gulungan berwarna perak muncul di tangannya saat dia membuka matanya. Gulungan berwarna perak ini sedikit lebih besar dari yang biasa. Seluruh tubuhnya berwarna perak cerah. Namun, jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa ada garis merah kecil yang padat di atasnya. Mereka seperti pembuluh darah yang menyebar ke setiap bagian gulungan. Mata Xiao Yan melihat gulungan ini dan jantungnya tanpa sadar telah meningkatkan denyut nadinya. Ini adalah satu-satunya barang aneh yang dia temukan di dalam cincin penyimpanan Chen Yun. Apa ini? Xiao Yan bergumam agak ragu. Ia tidak membukanya karena keanehan benda ini. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangannya dan memanggil boneka iblis bumi. Dia melemparkan gulungan itu ke yang terakhir. Buka. Boneka iblis bumi menerima gulungan itu. Tangannya perlahan membukanya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Cahaya perak pada gulungan itu tiba-tiba membumbung tinggi setelah dibuka. Segera, ledakan seperti guntur yang ganas terdengar dan petir setebal paha ditembakkan. Itu dengan keras menabrak dada boneka setan bumi. Kekuatan yang kuat mengirimnya terbang seperti bola meriam sebelum menabrak tembok dengan keras. Retakan dengan cepat menyebar di dinding batu di belakang boneka itu sebelum akhirnya pecah dengan ledakan. Memang ada yang aneh, Xiao Yan tertawa dingin saat melihat ini. Jika dia adalah orang yang menerima serangan itu, dia akan terluka parah karena kurangnya pertahanan. Untungnya, boneka iblis bumi memiliki tubuh fisik yang kuat, dan mampu menerima serangan dengan santai. Gulungan perak perlahan melayang di udara setelah melepaskan petirnya.
Namun, masih ada kilatan cahaya yang berkedip-kedip di atasnya. Mata Xiaoyan melayang di atasnya saat dia memberi isyarat dengan tangannya. Gulungan perlahan turun. Saat jatuh, Douqi di tubuh Xiaoyan melonjak dan Glazed Lotus Heart Flame berubah menjadi nyala api yang melilit tubuhnya. Gulungan itu tidak menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa di hadapan Xiaoyan yang bersenjata lengkap kali ini. Itu diam-diam tergeletak di tangannya. Petir berkedip. Itu tampak seperti ular perak yang berenang di sekitar, memberikan gulungan itu penampilan yang luar biasa. Xiaoyan menghela nafas lega setelah tidak melihat perubahan yang tidak biasa dalam gulungan itu. Tatapannya tertuju pada gulungan itu, dan beberapa kata besar yang dibentuk oleh cahaya petir muncul di hadapannya. 3000 tubuh ilusi petir. Harta karun paling berharga dari paviliun petir angin. Itu dikabarkan sebagai teknik Dou yang diturunkan dari zaman kuno, di kelas tingkat tinggi. Setelah keterampilan ini dikuasai, dimungkinkan untuk membentuk tubuh ilusi petir. Tubuh ilusi petir memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh sebenarnya. Selama tubuh sebenarnya tidak mati, tubuh ilusi tidak akan dihancurkan. Efek seperti dewa ini dapat dijelaskan dalam 4 kata sebanding dengan kelas. Tian. Hanya kalimat pendek yang menyebabkan badai besar segera bergerak di dalam hati Xiaoyan. Avatar dengan kekuatan yang mirip dengan tubuh sebenarnya. Lagi pula, avatarnya tidak akan hancur selama tubuh aslinya tidak mati. Jika ini benar-benar masalahnya, apakah yang disebut tubuh ilusi 3000 petir ini tidak terlalu menakutkan? Deskripsi bahwa itu sebanding dengan kelas Tian bukanlah pernyataan yang berlebihan. Tidak disangka paviliun petir angin benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Tidak heran itu sangat kuat. Selama seseorang berhasil mempraktikkannya, 1 dozun akan setara dengan 2 dozun. Saat bertarung dengan orang lain, itu akan menjadi 2 lawan 1. Orang macam apa dalam level yang sama yang bisa mengalahkan 2 musuh yang setara? Mata Xiaoyan menjadi mendidih saat tatapannya sedikit bergeser. Di belakang baris kata-kata kilat ini ada beberapa kata yang lebih redup. Jelas, ini telah ditambahkan oleh orang lain. Tubuh 3000 ilusi petir mungkin menakutkan, tapi sangat sulit untuk berlatih. Salah satu syaratnya adalah harus menguasai gerakan 3000 petir hingga level tertinggi. Selama bertahun-tahun ini, hanya ada beberapa orang di seluruh paviliun petir angin yang berhasil menguasainya. Aku yang dulu telah mempelajarinya selama puluhan tahun, tetapi hanya memperoleh sedikit darinya. Sepertinya itu akan menjadi sia-sia dalam hidupku. Gerakan 3000 petir. Xiaoyan tanpa sadar menghirup nafas dingin saat dia membaca sampai saat ini. Dia akhirnya mengerti alasan Chen Yun sangat terpengaruh saat melihat Xiaoyan menampilkan gerakan 3000 petir. Hal ini sebenarnya terkait dengan harta paling berharga dari paviliun petir angin. Hihi, aku harus berterima kasih pada orang tua itu. Jika tidak, saya tidak akan menyadari hal rahasia seperti itu. Sekarang tubuh 3000 ilusi petir telah mendarat di tanganku, aku akan melihat betapa sulitnya untuk mempraktikkannya. Xiaoyan tertawa pelan sebelum menutup matanya. Kekuatan spiritualnya menginvasi gulungan berwarna perak yang memancarkan cahaya kilat.